Frankie Dark katanya enggak lah guys. Ini satu tarikan Frankie, satu nyawa melayang bro. Mes apa ini? Ini main kostum guys. Kalau kalian pengen ikutan, ada lagi kosong di mes 7 ya. Kosong mes 7 guys. 4, 5, 6 kita bakal ada scrim-scriman terlebih dahulu King ya. Jadi jangan sampai salah. Takutnya juga kalian pengen VIP mainnya cepet, tapi malah karena kalian nggak denger apa yang kucapkan, malah kalian kecewa lagi ya. Oke ya, kita langsung ya guys masuk ke game yang ketiga guys ya. Aku match 7 boleh Kak Daisy, aku catat ya Kak Daisy ya. Mau dikasih gak di sini sisanya gratis? Kak Daisy juga boleh. Oke, kita lihat ini dia Land of Dawn Onyx di game yang ketiga. Bakal ngelawan langsung teman-teman dari tim Alter. Pengambilan ke arah Purple sebenarnya akan sangat cepat, diambil langsung di tangan dari seorang Fajri yang akan berhasil mengambil Purple dengan begitu mudah. Onfa terlihat juga kini mencoba memberikan ancaman ke area bawah. Tembakan difokuskan. Wewe kini harus berhati-hati, tapi Evos PvP malah harus terdiam, di mana Mucikari bakal mencoba untuk melakukan satu buah teleportasi. Serangan terjadi ke arah seorang Mucikari dengan darah yang begitu tipis. Flicker pun harus langsung dilayangkan. Guys, ini kalau AFK ban aja ya. Apalah, malah AFK kah? Dan satu serangan hampir saya memastikan Mucikari terus dalam masalah. Ada juga di area bawah. Guys, kalian nggak mau serenin kah? Seren gak sih? Cuman ada first bolt yang ternyata terbuka duluan. Poin pertama dan cukup penting untuk moral dari teman-teman tim Alter. Kaizen berhasil untuk melakukan sebuah panis. Ed pun harus menjadi korban pertama dan shieldnya mulai dihilangkan. Bakal membuat masalah dengan secara perlahan. Kaizen mendapatkan gold dengan lebih banyak. Tapi lihat juga ada seorang Mucikari yang juga sedang melakukan beberapa bantuan platingan. Di mana rotasi pun juga kini bakal dilakukan langsung untuk bisa membantu ke arah serang Suras yang masih juga mencoba untuk mengambil ke arah buff. Tapi lihat Turtle bentar lagi bakal muncul dan Kwewe mencoba bersaing, dan Alpha pun harus lebih berhati-hati mengatur posisi dengan lebih baik. Apalagi dengan kini bakal mencoba untuk memperebutkan ke arah sebuah gelombang yang ada di area bottom lane, sehingga posisi yang harus benar-benar kuat ya harus diciptakan. Tapi Turtle terlebih dahulu kita lihat kali ini ternyata muncul dari area top lane. Siapa yang akan berhasil untuk bisa mengambil Turtle pertama? Ranpona di sana masih bakal mencoba untuk langsung membuka satu tarikan, dan hampir saya berhasil untuk menangkap ke arah serang Suras. Tapi Purple-nya bakal juga kini mencoba dipegang langsung di tangan dari serang Fajri tanpa gangguan yang cukup besar. Fajri akan melakukan langsung sebuah base station di mana Tertian Plus jadi sempat dimainkan, melakukan sing-sing ke arah sebuah Turtle yang kini berada di area top lane. Tapi Entropy pun juga harus gunakan. Onfa mencoba untuk melakukan serangan Ryan yang malah berhasil untuk menarik Mucikari hampir saja dalam bahaya. Namun Ryan membuktikan Bodilnya harus menjadi korban, dan ada dua pick up tambahan yang harus terjadi setiap tim. Namun mengambil Turtle-nya masih cukup bisa dimanfaatkan serang Fajri yang kini bakal langsung membuka Retribution untuk bisa mengambil Turtle yang pertama untuk game yang kali ini. Turtle yang cukup penting diambil langsung oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Halo Den, welcome Den. Beberapa pengancaran turret pun juga kini akan mulai dijadikan opsi dari serang Ed. Namun ada sebuah serangan yang cukup besar dengan Kaizen yang seperti akan mencoba untuk memenangkan pertarungan keduanya. Apakah bakal berhasil membuat Ed pun kini dalam masalah? Namun terlihat tipis dari sedikit darah. Kaizen pun kini harus malah terkena masalah. Bahkan hampir saya tersama dengan Tron Rose, dan masih ada One Last Hit yang ternyata terbuka, dan Fajri juga harus gagal menyerah di arah top lane karena harus terkena lompatan dari Evos PvP yang juga ternyata berhasil untuk membuka poin pertamanya. Untuk game yang kali ini antisipasi harus terjadi, namun Mucikari pun juga berhasil untuk bisa mendorong langsung sementara pemain untuk bisa ditumbangkan dari bottom lane, dan Kibo menjadi target. Dengan kini ada seorang Ryan yang juga akan diserang, tapi pengambilan ke arah gelombang bakal menjadi sebuah pengambilan yang seperti akan difokuskan. Dan kita lihat ada sebuah persiapan yang juga kini akan cukup matang dari Onfa yang akan melakukan lagi serangan-serangannya. Namun terlihat harus dalam masalah. Poin pun kembali tercipta. Kaizen pun berhasil untuk mendapatkan bantuan dengan lebih, sehingga lebih enak nantinya untuk melakukan eksplorasi. Dan Kibo ya harus lebih berhati-hati
harus mencoba untuk mengatur posisinya dengan lebih baik dan mencoba untuk menjaga ritme permainan agar pasukan dari teman-teman tim Onyx gak kehilangan turret pertama mereka. Dimana kali juga ada Turtle yang bentar lagi bakal muncul. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa dapatkan Turtle yang kini bakal terbuka dari area bawah? Siapakah yang akan berhasil untuk melakukan pengambilan meskipun setup terlebih dahulu? Sepertinya pasukan dari teman-teman tim Onyx kali ini sedang mencoba untuk menangkan. Turtle pun mulai muncul, pengambilan pun kini sedang dilakukan. Pasukan dari teman-teman timnya Onyx bakal mencoba untuk memberikan fokus dengan lebih agar Turtle yang pertama pun berhasil mereka ambil kali ini. Rotasi pun terjadi dengan kini bakal menyerang tapi EVOS PUP malah di sana siap mencoba untuk melakukan bantuan tapi malah terkena tarikan dan meledihan. Begitu baik diciptakan dan EVOS PUP ditumbangkan sementara serang Kaizen yang kini juga masih berada di top lane pun harus diserang ya. Apalagi dengan posisi dan serang Kaizen yang juga kini cukup berbahaya membuat Ed harus kehilangan untuk kedua kalinya. Namun tembakan pun cukup masih ternyata terjadi di area bawah. Baku tembak terjadi. WW pun masih juga mencoba untuk menjaga agar Weaponion pun kesulitan bisa masuk. Dan Ed memenangkan pertarungan keduanya untuk kali ini. Dan harusnya ini bakal menjadi sebuah turret pertama ya, yang mungkin bisa dijadikan opsi untuk seorang Ed. Namun lihat pertarungan pun juga cukup terjadi di area bottom lane, dengan harus malah kehilangan satu dari timnya Onyx dan juga Altar. Dan EVOS PUP juga bakal sepertinya mencoba diganjar. Namun Entropy juga terbuka dan membuat seorang Ryan pun sepertinya kini dalam masalah. Wintercloud mencoba untuk dijadikan sebuah penghalang. Namun Alpha masih menjadi pemain yang juga sulit untuk dihentikan. 3 pick up sudah berhasil didapatkan dan mencoba lebih untuk bisa menyambar ke arah serang Fajri. Namun Phantom Execution pun berhasil menusuk langsung ke arah Alpha yang masih cukup kuat juga untuk bisa memenangkan pertarungannya. Lihat begitu gagah, Onfa berhasil memberikan kejutan, tapi KWW mencoba untuk datang, memberikan gangguan. Dan Hand of Bone-nya tadi sempat dilakukan, membuat Onfa pun harus ditumbangkan. Sementara Suras pun juga gagal untuk bisa mengaktifkan Retribution untuk bisa memberikan efek slow. KWW pun kini juga masih berhasil mundur, mencoba untuk selamat, tapi terlalu dekat. Bahkan kita juga tersama dengan satu momen Tales of Blade, tapi David turun cukup dalam satu persatu. Harus kini terkena punish. KWW versus everybody. Namun juga seorang Mucikari siap membantu untuk kali ini. Apalagi dengan adanya Turtle yang juga mulai muncul dari bottom lane. Dan sepertinya pasukan dari teman-teman tim Onyx akan mencoba untuk melakukan pengambilan. Dan Mucikari pun kini akankah harus berhasil mengambil Turtle yang ada di area bawah. Namun Fajri memperkuat posisinya. Retribution pun terjadi di sana, mengambil karat Turtle yang ketiga ya. Bahkan Perfect Turtle pun menjadi pilihan langsung untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx untuk game yang sekarang. Ikut katanya match 4 full bang. Match 4 ada scrim soalnya PSL bakal ngelawan tim Rora ya. Habis itu baru setelah itu timmu bang, timnya SH tadi ya, lawan tim PCL. Pindah strike terjadi. Ryan harus berhati-hati tapi cukup tenang untuk bisa menarik. EVOS mungkin dalam masalah. Meskipun ada satu batasan Striven yang juga tadi sempat ia mainkan, namun malah menjadi pilihan kedua, bahkan ketiga pasukan dari teman-teman tim Alter kini dalam bahaya. Dan adanya Onfa ini bakal juga menjadi masalah untuk pasukan dari tim Onyx yang bakal sepertinya mencoba dipulangkan. Tapi Onfa bersama dengan damage terakhir yang berhasil untuk serang Kwewa pun lakukan. Sementara masih ada beberapa tembakan dari kawan seorang Kibo mencoba mukul mundur. Kaizen sepertinya kini harus berhati-hati, gak punya cukup banyak darah dan sepertinya harus mencoba selamat terlebih dahulu kali ini. Tapi damage yang cukup dalam terus terjadi, membuat Kaizen pun gak bisa terlalu lama untuk melakukan pertarungan tambahan. Dan bakal menjadi peluang untuk Kibo setidaknya melakukan clearance ya, atau mungkin nantinya siap untuk memberikan bantuan lain, entah ke area bawah atau mungkin nantinya ke area atas. Kita akan lihat saja bagaimana teman-teman dari Onyx ya bakal menunjukkan permainan yang juga signifikan lebih lagi untuk bisa menahan teman-teman dari Malter. Apalagi dengan satu tarikan dan Bloody Hand yang juga harus mau terbuka. Mucikari hilang begitu saja. 3 kali sudah ditumbangkan ya. Bahkan turret di bagian tengah pun juga kini seperti akan mencoba untuk diambil. Arhuk tadi juga seperti mainkan serangan Ryan, meskipun gagal untuk bisa mendapatkan karena pemain dan pengambilan karena Lord. Akankah juga cukup mudah terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx pun melakukan pengambil untuk kali ini. Dan beberapa wave minion masih terus bleeding
mencoba untuk menghancurkan turret yang ada di arah tengah. Onfa pun terlihat kini dalam bahaya. Hampir saya tertarik lagi dengan satu buah mancing mania mantap di sana. Namun Onfa mencoba memutuskan pulang. Di saat satu sambaran Taps of Blade pun kini malah berhasil untuk sang Suras lakukan. Meskipun gak bisa terlalu dekat dan malah harus kini terkena tarikan, Suras masih punya sebuah kesempatan untuk bisa selamat ke area belakang. Berhasil selamat dari ancaman yang begitu berbahaya. Tapi teman-teman dari tim Onyx pun juga harus melihat ada kesempatan yang juga terbuka untuk bisa mengambil Kara Lord yang ada di arah bottom lane. Siapakah yang akan berhasil mengambil? Welcome Edwin. Bersama dengan beberapa tembakan yang juga ternyata cukup ready. Kaizen harus lebih berhati-hati. Sementara kami juga tadi sempat terjadi lagi dan Evos PUP terkena satu eliminasi. Tambahan PKP yang cukup penting dari teman-teman tim Onyx untuk bisa meminimalisir teman-teman dari tim Altar untuk nggak punya banyak pemain ya. Karena semakin banyak pemain dari teman-teman tim Altar bisa menjadi ancaman untuk mereka, di mana tarikan pun juga berhasil dilakukan. Bahkan ada momen di mana double kill pun berhasil ternyata didapatkan, momen triple kill dan hampir saja maniak. Wewe mencoba menunjukkan kembali permainan yang cukup berbahaya. Bahkan kini berhasil mendapatkan juga maniak di sana. Wewe menjadi pemain yang sangat-sangat penting. Udah berhasil melakukan maniak sebanyak 2 kali dalam 2 match dan wipe out. Bahkan kini diciptakan. Buset guys, ini Wewe makan apa bro? Gacor kali dia 2 kali maniak bro. Mulai dengan beberapa serangan yang juga masih cukup baik untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx lakukan, membuat Altar semakin kesulitan. Bahkan kini goldnya pun cukup banyak berhasil teman-teman dari tim Onyx pun dapatkan. Dan ada momen pengambilan Lord yang ternyata berhasil terbuka. Kasar kamu Mar, apa tuh? Pengambilan Kara Lord berhasil terjadi. Kaizen pun dalam masalah. Nggak bisa terlalu dekat, meskipun kini juga harus mencoba menyelamatkan seorang Mucikari yang tadi sempat menggunakan satu buff Vida Strike dan gagal untuk bisa memberikan bantuan lebih. Evos PUP pun juga harus terkena eliminasi dengan momen double kill dan triple kill. Lucky for maniak yang kedua ternyata berhasil untuk kembali, serang Wewe pun dapatkan. Dan ini bakal menjadi masalah untuk serang Onfa yang harus sendirian berjuang, dan apakah bisa dilakukan di saat penghancuran turret ternyata berhasil untuk bisa didapatkan. Dan momen yang sangat-sangat berharga diciptakan. Bahkan wipeout kedua pun terjadi dan momen endgame pun langsung dilakukan oleh teman-teman dari tim Onyx untuk bisa membuat Altar kini dikalahkan untuk di game yang ketiga guys ya. Gimana guys? Onyx benar-benar on point banget dan mereka bisa manfaatin banget ya hero si opsi dia ini ya. Bahkan kalau kita juga dari segi statistik ya, nggak perlu lama-lama karena waktu yang ternyata dibutuhkan untuk bisa ngamanin Kara gamenya hanya sekitar 12 menit aja ya. Ini relatif sangat mudah gak sih guys? Tapi kalau kita lihat dari segi point kill yang ternyata 27 berbanding 23 ya, cukup banyak sebenarnya point kill yang diciptakan dari kedua tim guys. MVP didapatkan oleh serang Wewe, 2 maniak berhasil untuk ia dapatkan langsung. Dan 2 emas lain juga terjadi di tangan dari Fajri dan juga seorang Ryan, di mana 2 silver dari Ed dan juga Kibo. Dan 4 silver juga terjadi di tangan dari serang Suras, Evos PUP, Kaizen dan juga Mucikari. MVP terjadi dengan adanya serang Onfa, menjadi pemain yang sebenarnya cukup berbahaya, cuman tumbangan ke arah dirinya yang juga terjadi terlalu cepat ya, sehingga itu yang ngebuat juga pertahanan sepertinya gagal untuk bisa dimaksimalkan dan harus malah membuat pasukan dari tim Altar menelan ke arah sebuah kekalahan. Saksi juga kalian bisa cek aja dan kita akan langsung lanjut untuk game yang berikutnya guys. Let's go. GG. Halo bang, halo. Nih ya momen-momen yang terjadi guys ya. Cepet kali Mar, padahal baru login Roblox katanya. Iya cepet banget guys. Kayaknya Onyx langsung on point aja guys. Itulah permainan dari tim Onyx ya. Langsung on point, mereka nggak mau lama-lama ngedelay juga guys. Nah sempat scream, harusnya scream teman-teman.
Serahkan dirimu dan mengabdilah kepada Abyss. Frankie Dark katanya, siapa yang scream? PSL guys sama Aurora guys. Frankie Dark itu dari tadi narikannya gacor mulu bro. Apa itu Dark? Kerajaanku adalah tempat di mana kematian dan kekacauan menyatu dengan jiwa dan raga. 1, 2, 3. Nah ini ya momen triple kill dan maniak berhasil terjadi dengan cepat ya. Dari teman-teman tim Onyx, altar kehilangan sangat-sangat banyak pemain ya. Momen yang sangat berharga dari seorang QW. Emang kasar guys artinya guys, QW guys. Dan kita ada momen lain yang terbuka dari QW ya. Menunjukkan lagi magisnya, bermain dengan sangat-sangat juga berbahaya ya. Dengan maniak kedua yang berhasil ia dapatkan dan langsung menjadi penutup yang penting dari teman-teman tim Onyx untuk bisa mengamankan ke arah endgame-nya. Kasar kah? Loh aku baru tahu guys. Iya kah? Real or borongan Bang Fasgard? Oke ya, kita langsung gas ke game berikutnya.